warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita selalu sehat dan bisa mengikuti proses belajar mengajar pada hari ini dengan lancar. Apakah ada yang tidak semangat? Ya, Ibu berharap walaupun kita belajar secara online di rumah saja, kita tetap semangat belajar ya. Ya, apakah ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam kampung. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu berharap kalian mampu memahami, menjelaskan, serta membuat bermacam-macam kampung dengan teknik yang benar. Kita akan belajar apa hari ini? Ya, betul sekali. Kita akan belajar tentang cara membuat kampung. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam kampung. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari kampung itu sendiri. Apakah ada yang tahu pengertian dari kampung? Ya, betul sekali. Kampung adalah jarak antara garis pola dengan tepian kain. Nah, besaran kampung ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Nah, namun untuk praktek kali ini, Ibu sarankan besaran kampung yang kita gunakan 1,5 cm saja ya, supaya mempermudahkan kita. Ya, kampung itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu kampung buka dan kampung tutup. Sebelum memulai membuat kampung, ada alat dan bahan yang perlu disiapkan, seperti gunting benang, gunting kain, penggaris, benang. Di sini Ibu menggunakan benang dengan warna yang berbeda, supaya kalian mampu melihat hasilnya dengan jelas. Namun, untuk kalian praktekkan di rumah, gunakan benang dengan warna yang sama dengan warna kain. Begitu ya. Kemudian, tentu saja kita membutuhkan kain. Kain yang digunakan bebas. Untuk ukurannya yaitu 15 cm dikali 6 cm. Tak lupa juga kita memerlukan mesin jahit. Oke, kita siapkan kainnya terlebih dahulu. Kita beri tanda 1,5 cm dari tepi sebelah sini. Paham ya? Nah, untuk apa sih 1,5 cm? 1,5 cm digunakan untuk besaran kampung. Oke, Ibu contohkan seperti ini. Nah, kita tandai ya 1,5. Kemudian kita garis. Nah, yang kita garis ini, ini adalah besaran kampungnya nanti ya. Yang kita jahit itu di garis sebelah sini. Nah, lakukan ini pada semua kain yang akan digunakan untuk praktek pembuatan kampung. Kampung buka. Ciri khas dari kampung buka terdapat pada bagian sambungannya yang terbuka atau dibuka. Penyelesaian tepi kampung yang akan Ibu ajarkan yaitu yang pertama, tepi kain diselesaikan dengan stik lepas atau dengan cara melipat kecil pinggiran kain. Kemudian yang kedua, tepi kain diselesaikan dengan rompok. Kampung buka stik lepas. Cara pembuatannya yaitu pertama, jahitlah pada garis pola yang telah kita buat. Kemudian, buka jahitan dan pres dengan tangan saja. Lalu, lipat kecil bagian kampung yang tersisa dan lakukan pada keduanya. Jenis setikan yang dapat digunakan yaitu setikan lurus ataupun setikan zigzag. Namun, kali ini Ibu mencontohkan yang setikan lurus terlebih dahulu. Jika kalian belum bisa menjahit dengan cepat,
maka jahitlah dengan pelan-pelan terlebih dahulu, supaya hasil jahitan kalian bisa lebih rapi. Nah, begini hasil dari kampuh buka stik lepas dengan stikan lurus. Selanjutnya yaitu kampuh buka dengan penyelesaian rompok. Cara pembuatannya yaitu lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu jahitlah pada tanda pola yang telah kita buat. Kemudian buka jahitan dan pres dengan tangan saja, lalu rompok di kedua bagian kampuh. Kalian bisa merompok kampuh dengan kain serong yang sudah jadi ataupun yang membuat sendiri. Kali ini ibu mencontohkan pembuatan kain serong yang sudah jadi. Nah, cara pemasangan kain serong yaitu kalian jahit pada lipatan pertama terlebih dahulu, kira-kira 0,5 cm. Kemudian balik kain serong dan tindes pada bagian baiknya. Begini hasil dari kampuh buka dengan penyelesaian rompok. Kampuh tutup. Kali ini ibu akan menjelaskan tentang macam-macam kampuh tutup, yaitu kampuh balik, kampuh pipih, kampuh Prancis, dan kampuh sarung. Pada kampuh balik, jahitan pertama bukan pada garis pola yang telah dibuat tadi, namun pada pertengahan kampuh. Kemudian tipiskan, supaya hasilnya bisa lebih kecil. Setelah ditipiskan, balik kain, kemudian jahit. Nah, bagian yang kita jahit ini adalah bagian buruknya ya. Nah, inilah hasil dari kampuh balik yang ibu ajarkan. Jadi nanti kalian bisa membuatnya seperti ini ya. Kampuh pipih. Kampuh pipih biasanya digunakan untuk penyelesaian pakaian bayi, kemeja, celana pendek, dan celana jeans. Kemudian gunting salah satu bagian kampuh kira-kira dengan ukuran 0,5 cm. Lalu, lipat bagian yang lebih panjang untuk menutupi bagian yang sudah dipotong. Kemudian, jahit. Ciri khas kampuh pipih adalah pada satu sisinya memiliki 2 jahitan, namun di sisi lainnya hanya memiliki 1 jahitan saja. Nah, inilah hasil dari kampuh pipih ya. Selanjutnya yaitu kampuh Perancis. Kampuh Perancis biasanya dipakai untuk menjahit bahan jenis yang tipis. Cara menjahit kampuh Perancis yaitu salah satu bagian kampuhnya dilebarkan 0,5 cm. Kemudian potong atau tipiskan bagian yang lebih kecil kampuhnya menjadi 0,5 cm. Lalu lipat bagian kampuh yang lebih panjang untuk menutupi kampuh yang telah dipotong. Kemudian jahit. Nah, seperti inilah hasil dari kampuh Perancis. Yang terakhir yaitu kampuh sarung. Kampuh sarung lebih menekankan pada penyelesaian sambungan sarung. Tepi kain sama-sama dilipat menjadi selebar 0,5 cm, lalu dijahit tepat pada pinggirannya dari bagian buruk dan baik kain.
Kemudian jahit pada bagian baik kain dan bagian buruk kain. Ciri khas kampuh ini, pada bagian buruk dan baik kain, jahitan tampak sama di kedua sisinya. Nah, hasil jadi kampuh sarung seperti ini ya. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu mau bertanya, hari ini kita belajar tentang apa sih? Ya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang bermacam-macam kampuh dan cara pembuatannya. Ibu berharap kalian mampu memahami yang Ibu jelaskan hari ini, serta mampu mempraktekannya di rumah. Begitu ya? Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan beberapa pekerjaan rumah. Sederhana kok. Yaitu, buatlah bermacam-macam kampuh yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini. Nah, untuk tugasnya, kita kumpulkan pertemuan selanjutnya. Begitu ya? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.